Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yola Kartika Susma dengan NIM A1C320027, mahasiswi Pendidikan Fisika kelas reguler A angkatan 2020 Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum simulasi efek fotolistrik menggunakan simulasi PET. Sebelumnya, saya akan sedikit menyinggung mengenai efek fotolistrik tersebut. Efek fotolistrik merupakan pengeluaran elektron dari suatu permukaan, biasanya logam, ketika dikenai dan menyerap. Radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan radiasi ultraungu yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan. Istilah lama kepada efek fotolistrik merupakan efek Hertz, yang ketika ini tidak dipergunakan lagi. Hertz mengamati dan kesudahan menunjukkan bahwa elektrode diterangi dengan sinar ultraviolet menciptakan bunga api listrik semakin mudah. Efek fotolistrik memerlukan foton dengan energi dari beberapa elektrovolts, mencapai semakin dari 1 meter volt. Unsur yang nomor atomnya tinggi. Studi efek fotolistrik menyebabkan langkah-langkah penting dalam memahami sifat kuantum cahaya elektron dan memengaruhi pembentukan konsep dualitas gelombang partikel. Fenomena di mana cahaya memengaruhi gerakan muatan listrik termasuk efek fotokonduktif, juga dikenal sebagai fotokonduktivitas atau photoresistivity, efek voltaik, dan efek fotoelektronia. Baiklah, mungkin hanya itu saja sedikit penjelasan dari saya. Selanjutnya, kita mulai praktikum kita menggunakan simulasi PET ini dengan percobaan efek fotolistrik. Di layar bisa kita lihat, di sini ada box, di sini ada intensitas yang bisa kita atur. Intensitas cahayanya dari 0% sampai 100%. Di sini ada panjang gelombangnya, dari 100 nanometer sampai 850 nanometer. Lalu di sini ada tegangannya yang dengan satuannya adalah volt. Lalu di sini ada arus yang akan keluar jika intensitas, panjang gelombang, dan tegangannya kita atur nantinya. Di sini juga ada tombol play untuk memulai praktikumnya. Lalu ada sasaran. Sasarannya ada natrium, seng, tembaga, platinum, dan kalsium. Lalu di sini ada penunjuk hanya untuk energi elektron tertinggi. Lalu di sini untuk memunculkan grafiknya, kita bisa mencentang yang di sini ada arus versus tegangan baterai, ada arus versus intensitas cahaya, ada energi elektron versus frekuensi cahaya. Kita langsung mulai saja untuk data yang pertama, yaitu kita menggunakan intensitas 20%. Dan dengan panjang gelombang 150 nanometer. Lalu kita menggunakan tegangan 0,60 volt. Sehingga kita dapatkan arus sebesar 0,278. Lalu untuk data yang kedua, kita menggunakan intensitas cahayanya sebesar 40%. Lalu menggunakan panjang gelombang 300 nanometer. Lalu dengan tegangan yang sama 0,60 volt, sehingga didapatkan arus sebesar 0,219. Lalu untuk data yang ketiga, kita menggunakan intensitas sebesar 60%. Dan dengan panjang gelombang sebesar 450 nanometer. Dan dengan menggunakan tegangan sebesar 0,60 volt, sehingga mendapatkan arus sebesar 0,031.
Lalu untuk data berikutnya, data keempat, kita menggunakan intensitas sebesar 80%. Lalu dengan panjang gelombang 600 nanometer. Lalu dengan tegangan yang sama 0,60 volt sehingga didapatkan arus sebesar 0,000. Lalu untuk data yang terakhir yaitu kita menggunakan intensitas maksimum 100% dan dengan panjang gelombang sebesar 760 nanometer, 750 nanometer, dan menggunakan tegangan sebesar 0,60 volt sehingga mendapatkan arus sebesar 0,000. Sehingga dari praktikum kali ini, saya dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, intensitas cahaya tidak berpengaruh pada potensi henti. Yang kedua, frekuensi cahaya berbanding lurus dengan potensi henti. Yang ketiga, pengaruh filter transmisi atau jumlah foton terhadap potensial penghenti menunjukkan bahwa semakin besar variasi transmisi yang digunakan, maka mempengaruhi besar dari potensial penghenti pada masing-masing warna cahayanya. Perbandingan nilai potensial penghenti pada penggunaan filter transmisi itu bergantung juga pada warna dari spektrum cahayanya. Yang keempat, pengaruh frekuensi terhadap potensial penghenti ditinjau dari spektrum cahaya yang mempengaruhi semakin besar frekuensi dari spektrum cahaya, maka nilai potensial penghentinya semakin besar. Perbandingan yang kelima, perbandingan nilai ketetapan Planck atau H pada referensi dan percobaan menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh melalui percobaan dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari referensi relatif berbanding sama. Demikianlah praktikum saya kali ini mengenai efek fotolistrik. Jika ada salah pengucapan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.